Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan. Jumpa lagi dengan Bapak untuk pelajaran sejarah Indonesia setelah kemarin ujian tengah semester. Nah, untuk pertemuan kali ini Bapak akan bahas yang kemarin sempat tertahan. Kemarin kita bahas mempertahankan kemerdekaan dengan cara peperangan atau cara fisik, sekarang dengan cara non fisik atau jalur diplomasi. Oke, untuk jalur diplomasi pertama ada perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati ini latar belakangnya itu ada status quo Indonesia dari negara Jepang. Jadi maksudnya status quo itu status yang digantung. Jadi merdeka tidak, di bawah jajahan pun tidak. Nah, akibatnya ini memunculkan perbedaan antara Indonesia yang mempertahankan kemerdekaan dan Belanda yang mengklaim bahwa dia berhak mengambil tanah jajahannya kembali. Untuk itu terjadi serangkaian peristiwa seperti contohnya pertempuran kemarin seperti Ambarawa, pertempuran Surabaya, dan lain-lain. Nah, akhirnya untuk menghentikan peperangan itu, kedua negara antara Indonesia dan Belanda itu melakukan perundingan. Indonesia diketuai oleh Sultan Syahrir, kemudian ada Akagani, Susanto Tirto Projo, dan Muhammad Rum. Dari Belanda ada Wim Schermerhorn. Nah, ini anggotanya Max von Vol, Van Mook, dan Frank Baer. Kemudian ada Inggris sebagai penengah yang diwakili oleh Rod Killearn. Hasilnya ada 4. Belanda mengakui secara de facto itu faktanya bahwa wilayah Indonesia atau Republik Indonesia ada Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda meninggalkan wilayah RI paling lambat 1 Januari 49. Kemudian antara dua negara, Belanda dan RI sepakat membentuk RIS, Republik Indonesia Serikat. Nantinya dalam RIS itu Indonesia tergabung dalam Persemakmuran Indonesia-Belanda dengan Belanda sebagai kepala Uni Indonesia-Belanda. Itu kurang lebih isinya. Nah, tapi perundingan Linggarjati ini nantinya dibatalkan atau tidak sepakat oleh Belanda. Akhirnya mereka melakukan agresi militer Belanda 1 yang diprakarsai oleh Van Mook karena tidak setuju dengan isi dari perundingan Linggarjati. Kemudian perjanjian kedua ada Renville. Renville ini buntut latar belakangnya dari agresi militer Belanda 1. Karena ada agresi militer tadi, akhirnya nama Indonesia ini didesak pertama kali di PBB oleh India, kemudian didukung juga oleh Australia untuk dilakukan atau dibahas tentang status negara Indonesia di PBB. Nah, akhirnya diputuskan ada perundingan antara Indonesia dan Belanda kembali dengan nama perundingan Renville. Wakilnya dari Indonesia ada Mr. Amir Syarifuddin, kemudian anggotanya dari Ali Sastrowijoyo, Haji Agus Salim, Leimena, Kotiklen, dan Nasrun. Kemudian dari Belanda sendiri, ini wakilnya ada Raden Abdul Qadir Wijoyatmajo. Jadi dia seorang Indonesia tapi pro terhadap Belanda. Ini anggotanya ada Van Vredenburg, Dr. P.J. Koch, dan Dr. Sumukil. Kemudian sebagai negara pendukung dari masing-masing delegasi, ada Australia yang mendukung Indonesia, kemudian ada Belgia yang mendukung Belanda. Nah, kemudian ada Amerika sebagai penengah yang didelegasikan oleh Frank Graham. Nah, dari 3 negara ini adalah Komisi Jasa Baik dari PBB atau yang nantinya disebut KTN, Komisi 3 Negara. Ada Australia,
Amerika dan Belgia yang menengahi Indonesia dan Belanda dalam perundingan Renville. Isi perundingan Renville ini ada 3. Nantinya Belanda mengakui hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera untuk wilayah Republik Indonesia. Jadi yang tadinya Jawa seluruhnya itu berkurang, Madura juga hilang. Kemudian disetujuinya garis demarkasi. Garis demarkasi ini pemisah yang memisahkan wilayah RI dan pendudukan Belanda. Kemudian TNI ditarik mundur dari daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Maksud daerah kantong di sini adalah daerah-daerah yang dikuasai oleh para tentara, tapi masuk tentara Republik Indonesia maksudnya, tapi masuk ke dalam wilayah pendudukan Belanda. Contohnya misalkan tentara Republik Indonesia menguasai daerah Tasik, tapi karena Tasik itu termasuk wilayah Belanda, mau tidak mau TNI harus ditarik mundur. Oke, next. Dari perundingan ini ternyata masih dicederai atau tidak setuju oleh Belanda. Akhirnya mereka melakukan agresi militer Belanda II. Ini buntut dari Belanda tidak mengakui hasil perundingan Renville. Nah, perjanjian selanjutnya ada perjanjian Rohm-Royen. Perjanjian Rohm-Royen ini sebetulnya jembatan menuju KMB atau konferensi meja bundar. Jadi sebelum konferensi meja bundar diadakan dulu perjanjian atau perundingan Rohm-Royen. Nah, untuk perundingan Rohm-Royen ini status atau latar belakangnya dari agresi militer Belanda II yang tadi digencarkan oleh Belanda, dan ini mendapat kecaman dari dunia internasional tentunya. Kemudian setelah buntut dari kecaman internasional, kemudian Indonesia juga menyerang balik dengan serangan umum 1 Maret, bisa mendapatkan kembali daerah Yogyakarta. Kemudian yang tadinya pemimpin-pemimpin negara yang ditawan itu diminta atau didesak untuk dibebaskan, akhirnya dilakukan perundingan Rohm-Royen. Nah, untuk perundingan Rohm-Royen ini ya seperti namanya, ada 2 orang, ada Muhammad Rum. Ini pernyataannya ada 3. Indonesia menyatakan kesanggupan untuk menghentikan gerilya, bekerja sama mengembalikan dan menjaga keamanan dan ketertiban. Dia nantinya ikut serta dalam KMB di Den Haag untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh-sungguh dengan tidak bersyarat. Ini pernyataan dari Muhammad Rum, wakil Indonesia. Kemudian ini pernyataan dari Van Rooyen, wakil Belanda. Pertama, pengembalian pemerintahan RI ke Yogyakarta dilaksanakan tanggal 24 Juni 49. Nantinya Yogyakarta akan dikosongkan oleh tentara Belanda pada tanggal 1 Juli 49. Kemudian penghentian permusuhan akan dibahas setelah kembalinya pemerintahan RI ke Yogyakarta. Kemudian konferensi meja bundar diusulkan diadakan di Den Haag. Nah, akhirnya dari perundingan Rohm-Royen ini terciptalah nantinya konferensi meja bundar. Ini perundingan terakhir antara Indonesia dan Belanda. Wakilnya dari Indonesia ada Dr. Anies Muhammad Hatta. Kemudian dari Belanda ada Van Marsevent. Kemudian ada perwakilan dari BFO. BFO itu singkatan dari Binnenhof voor Federal Overleg, atau artinya dalam bahasa Indonesia negara bentukan Belanda yang termasuk persemakmuran dari Belanda, atau negara-negara, wilayah-wilayah yang masih di bawah kekuasaan Belanda. Begitu. Ini diwakili oleh Sultan Abdul Hamid II, seorang sultan dari Kalimantan, yang nantinya membuat Pancasila atau desain gambar Pancasila, Sultan Abdul Hamid II. Nah, isinya apa? KMB ada 6. Belanda mengakui RIS atau Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat. Jadi bukan Republik Indonesia, hanya RIS yang diakui. Kemudian pengakuan kedaulatan selambatnya tanggal 30 Desember 49.
Kemudian untuk masalah Indian Barat akan diadakan perundingan dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. Kemudian akan dibentuk Uni Indonesia Belanda yang dipimpin oleh Ratu Belanda. Kemudian kapal perang Belanda semua ditarik kecuali korvet, jadi perahu-perahu kecil atau kapal kecil itu diberikan kepada RIS. Dan terakhir tentara kerajaan Belanda ditarik kecuali Nil akan dibubarkan. Jadi tentara Belanda itu ada dua, ada yang dari kerajaan Belanda, orang Belanda asli, kemudian ada lagi Nil. Nil ini adalah tentara-tentara Hindia Belanda. Jadi maksudnya Hindia Belanda itu yang ada di Indonesia, orang-orang Indonesia yang direkrut oleh Belanda untuk menjadi tentara di bawah tentara Hindia Belanda, begitu. Oke, nah ini foto dari Ibu Ratu Belanda atau Ratu Wilhelmina. Nah, selain KMB diadakan di Den Haag, juga ada perjanjian di Jakarta, penandatanganan sih lebih tepatnya, penandatanganan KMB di Jakarta yang dilakukan oleh Sultan Hamengkubuwono IX, pihak dari Indonesia, kemudian Haji Loving dari Belanda. Ini dilakukan di Jakarta di Istana Merdeka. Oke, ini Bapak jelaskan ada 4 manfaat diplomasi atau jalur diplomasi khususnya bagi Indonesia. Pertama, Indonesia lebih dikenal di dunia internasional. Kemudian yang kedua, salah satu perwujudan dari pembukaan UUD 45 untuk menciptakan perdamaian dunia. Ketiga, tentunya mengurangi jumlah korban dari peperangan. Yang keempat, kita memiliki persenjataan yang masih jauh modern dibanding Belanda. Jadi dengan jalur diplomasi ini diyakinkan lebih efektif. Oke, mungkin sekian dari Bapak. Apabila ada pertanyaan, silahkan langsung saja di kolom komentar. Untuk kehadiran juga di kolom komentar. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat dan barokah untuk ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.